Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di video RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Topik yang akan kita bahas berikutnya adalah topik tentang bagaimana tindakan yang benar saat hidup kita dihimpit oleh berbagai persoalan. Dan topik ini akan dibahas secara ekspositori dalam 3 video, dan video ini adalah video yang pertama. Nah, sebelum kita akan lihat tindakan-tindakan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan dalam video yang pertama ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menghadapi berbagai hal dalam hidup ini, bahkan terkadang hidup kami dihimpit oleh berbagai masalah, satu dengan yang lain, yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Tapi kami mau dalam semuanya itu kami bertindak benar sesuai firman-Mu, supaya kami mampu menghadapi masalah itu, dan masalah itu akan kami selesaikan oleh karena kekuatan-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, teks yang akan kita pelajari sehubungan dengan topik tindakan yang benar saat hidup kita dihimpit oleh masalah adalah dari 1 Samuel pasal 30, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun di video yang pertama ini, saya akan baca terlebih dahulu di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Silakan buka Alkitab saudara, lihat Alkitab saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6, saya akan baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalimat yang menarik untuk kita perhatikan, untuk kita bahas itu adalah ayat yang ke-6, di mana di sana ada kalimat yang mengatakan, dan Daud sangat terjepit. Saya akan ceritakan terlebih dahulu latar belakang yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu, kisah-kisah hidup yang dihadapi oleh Daud. Nah, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, itu berkali-kali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saul sebagai raja Israel yang seharusnya melindungi Daud, menopang Daud, mendukung Daud, malah berkali-kali ingin membunuh Daud karena Saul merasa iri kepada Daud. Seharusnya sebagai panglima tentara, Saul malah mendukung dan menopang Daud. Tapi yang terjadi berkali-kali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Nah, itu masalah yang pertama, dan itu yang akhirnya mengakibatkan di pasal 27 dalam Samuel
1 Samuel ini pasal 27. Akhirnya Daud menggabungkan diri kepada Filistin. Karena dia berkata di ayat 1 pasal 27, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada satu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dan dia berkata, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Jadi setelah berkali-kali Saul berusaha untuk membunuh Daud, tapi Daud dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Akhirnya Daud mengambil keputusan untuk meninggalkan Saul dan bergabung kepada orang Filistin. Ketika bergabung dengan orang Filistin, akhirnya di sana singkat cerita karir Daud juga naik. Berkali-kali mereka mengalami kemenangan dalam peperangan bersama dengan orang Filistin. Sehingga Raja Akis juga sangat suka dengan Daud. Tapi satu kali saat hendak berperang kembali di pasal 29, akhirnya panglima tentara Filistin itu berkata kepada Raja Akis di ayat 3, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Jadi pada waktu itu Daud bergabung dengan orang Filistin dan kemudian dia meniti karir di sana, dan akhirnya selama 2 tahun karirnya makin naik di sana bersama dengan orang-orang yang dia pimpin. Tapi akhirnya para panglima orang Filistin itu tidak suka juga dengan Daud, dan akhirnya singkat cerita akhirnya Daud di PHK, diberhentikan. Nah, saat Daud diberhentikan, pulanglah dia bersama dengan orang-orang yang dia pimpin, bersama dengan pasukannya ke Ziklag, yaitu kota di mana dia bersama dengan pasukannya tinggal bersama dengan keluarga mereka, istri dan anak mereka. Nah, pulanglah mereka ke Ziklag. Itulah pasal yang ke-30. Saat mereka pulang ke Ziklag, sesampainya di Ziklag, tadi kita sudah baca, orang Amalek sudah mengepung Ziklag, bahkan membakar habis Ziklag, dan kemudian menawan istri dan anak-anak mereka. Sehingga ketika mereka pulang, ketika Daud dan pasukannya pulang sampai di Ziklag, semua sudah terbakar dan tidak ada lagi apapun di sana, semua sudah rata dengan tanah. Itu masalah berikutnya lagi kepada Daud. Dan kemudian akhirnya mereka menangis sejadi-jadinya. Dan masalah belum berhenti. Sudah berkali-kali berusaha Daud diusahakan Saul untuk dibunuh. Dan kemudian dia pergi kepada orang Filistin, dia dipecat juga di sana. Kemudian ketika pulang ke Ziklag, akhirnya kotanya juga sudah dihancur, dan istri dan anak-anak mereka juga sudah ditawan. Dan tidak cukup sampai di sana. Di ayat 6 tadi, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saat itu bukan hanya masalah-masalah yang tadi yang sudah bertubi-tubi. Bahkan istri dan anak-anaknya juga ikut ditawan. Rakyat yang dia pimpin juga hendak melempari dia. Bayangkan saudara, bagaimana masalah itu bertubi-tubi dihadapi oleh Daud. Bagaimana masalah itu tidak hentinya. Yang satu belum selesai, yang lain datang lagi. Yang satu belum selesai, yang lain datang lagi. Yang satu belum selesai, yang lain datang lagi. Dan ketika itu terjadi, firman Allah menggambarkan di ayat 6 kalimat pertama, dan Daud sangat terjepit. Masalah itu bertubi-tubi datang menghimpit dia. Saudara, mungkin saat ini ada saudara-saudara yang menghadapi situasi-situasi yang seperti Daud, di mana masalah demi masalah datang bertubi-tubi menghimpit saudara, menghimpit keluarga saudara, menghimpit usaha saudara, dan berbagai aspek kehidupan saudara. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Ini juga belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Itu yang dialami oleh Daud. Sehingga firman Allah menggambarkan bahwa Daud sangat terjepit. Dan mungkin saudara juga ada saudara yang saat ini saudara sedang menjalani kehidupan di mana masalah sedang bertubi-tubi, sedang menghimpit kehidupan saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan terhadap masalah
menjalani masalah yang sedang menghimpit saudara, apa yang akan saudara lakukan? Saya teringat satu kalimat yang berkata begini, masalah yang sebenarnya bukanlah masalah yang kamu hadapi, tapi masalah yang sebenarnya adalah bagaimana kamu menghadapi masalah itu. Artinya apa? Masalah yang sebenarnya bukan masalah yang sedang ada, tapi masalah yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang sedang terjadi ini, yang sedang menghimpit, yang datang dari berbagai penjuru ini. Kenapa? Karena sekali lagi, banyak mujizat terjadi, banyak perkembangan terjadi di dunia ini. Itu diakibatkan oleh masalah-masalah. Tapi ketika masalah itu dihadapi dengan benar, maka masalah itu bisa melahirkan sesuatu yang besar. Bisa melahirkan mujizat. Bisa melahirkan satu hal yang dulu tidak pernah terpikirkan. Nah, jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah itu, tapi bagaimana menghadapinya. Kalau salah dihadapi, maka masalah berikutnya akan datang lagi. Tapi kalau masalah ini sekalipun bertubi-tubi dihadapi dengan benar, maka masalah ini bisa berubah menjadi mujizat. Masalah ini bisa melahirkan satu pemikiran, satu tindakan yang akan melahirkan mujizat yang lebih besar, perkembangan yang lebih besar, inovasi yang lebih besar, kemajuan yang lebih besar. Nah, itu sebabnya kita harus sadar bahwa masalah sebenarnya itu adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang bertubi-tubi yang sedang kita hadapi. Bagaimana sikap dan tindakan kita menghadapinya. Itu yang saya ingin kita pelajari dalam video yang pertama ini dan dalam 2 video yang berikutnya nantinya. Nah, jadi bagaimana tindakan kita yang benar dalam kita menghadapi masalah. Apa yang harus kita kerjakan ketika masalah bertubi-tubi, ketika hidup saudara dihimpit oleh masalah dari berbagai sisi. Kita belajar dari kehidupan Daud. Kenapa kita perlu belajar dari kehidupan Daud? Karena Daud menghadapi masalah, di mana ayat 6 tadi dikatakan bahwa dan Daud sangat terjepit oleh masalah itu tadi, tapi dia hadapi masalah itu dengan benar, sampai akhirnya apa yang terjadi? Ayat 19. Tidak ada yang hilang daripada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Jadi tadi sudah ditawan semua, akhirnya dibawa Daud kembali. Lalu kemudian ayat 20, dan Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Tadi masalah terjadi di mana istri dan anak mereka ditawan, barang-barang mereka, dan itu diambil lagi kembali. Dan bukan hanya itu, ada tambahan, ada jarahan malah yang didapat. Artinya apa? Ketika dihadapi dengan benar, saudara, maka bukan hanya masalah itu akan terselesaikan. Sekali lagi, hal yang lebih besar bisa terjadi. Itu yang terjadi kepada kehidupan Daud. Ketika dia hadapi masalah yang bertubi-tubi, yang menghimpit, sehingga dia sangat terjepit. Tapi ketika dihadapi dengan benar, masalah itu selesai. Nah, pertanyaannya, bagaimana Daud menghadapi masalah itu? Bagaimana tindakan Daud saat dia terhimpit oleh masalah? Itu yang saya ingin kita pelajari untuk kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita lihat sama-sama. Tindakan yang pertama yang dilakukan oleh Daud itu ada di ayat yang ke-6 tadi. Saya baca. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Lihat saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di sini ada kata tetapi. Kata tetapi di sini menunjukkan satu tindakan yang tidak umum terjadi. Kalau tadi hal ini yang terjadi, mungkin pada umumnya orang akan mengambil tindakan yang salah. Pada umumnya kalau dalam keadaan seperti itu, mungkin orang akan menyalahkan yang lain. Tetapi Daud saat masalah bertubi-tubi seperti itu, yang pada umumnya mungkin orang mengambil tindakan-tindakan yang salah, tetapi Daud, apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang saya ingin kita pelajari dan terapkan dalam hidup kita sehari-hari, saudara.
saat masalah menghimpit saudara, saudara bisa mengambil tindakan yang salah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tapi tindakan-tindakan itu tidak akan melahirkan dan menghasilkan apa-apa. Malah tindakan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih buruk. Tetapi di sini hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud, di mana dalam keadaan seperti itu, hal yang dia kerjakan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masalah. Mungkin saat ini hidup saudara sedang dihimpit oleh masalah. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain, jangan mencari kambing hitam. Tapi hal yang harus saudara kerjakan adalah saudara harus menyelesaikan masalah itu. Dan cara saudara menyelesaikan masalah itu adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan seperti Daud, kuatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang kita bisa jadikan contoh, di mana saat mereka mengalami masalah, mereka malah makin menjauh dari Tuhan. Iman mereka malah hancur. Dan ketika itu terjadi masalah berikutnya dan masalah berikutnya datang lagi, semakin menghimpit mereka, yang membuat akhirnya mereka hancur-hancuran, mereka putus asa dan hidup mereka berantakan. Tapi berbeda dengan saya dan saudara, saat masalah menghimpit hidup kita, tindakan yang benar yang harus kita kerjakan adalah perkuat iman. Melangkah terus saudara, dalam masalah yang menjepit, kuatkan iman kepada Tuhan. Maka pada akhirnya kita akan melihat masalah yang besar ini, masalah yang menghimpit ini akan berubah menjadi mukjizat. Tuhan memberkati, kita akan melangkah terus bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Saat masalah menghimpit kehidupan kami mau bertindak dengan benar. Kami rindu masalah ini akan berubah menjadi mukjizat. Dan kami tahu kunci dari itu ya Tuhan adalah tindakan kami. Itu sebabnya kami mau bertindak dengan benar. Di mana kami sudah belajar firman-Mu. Kami harus memperkuat iman kami saat masalah menghimpit kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu untuk kami melangkah dengan iman, memperkuat iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.